Shalom Kids. Selamat datang di ibadah sekolah minggu GIA Kopo Permai. Katakan aku mau. 1. Beribadah dengan pakaian yang rapi. 2. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. 3. Mendengar, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, happy Sunday buat kita semua. Wah, gak kerasa ya kalau hari Minggu ini kita kembali lagi untuk apa? Memuji Tuhan, terlebih lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan adik-adik, sebelum kita mulai semuanya, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dengan apa? Berdoa. Dan seperti biasanya nih, kalau adik-adik ingat, Kak Putri mau ajak kalian sebelum lipat tangan nyanyiin satu lagu nih tentang dua tangan sebelum berdoa. Siap-siap ya, siapkan tangannya. Katakan, tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik bagi kami Tuhan Yesus. Bila di mana Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan, kami masih bisa bersekolah minggu ya Bapa, walau hanya via online Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan Kau ada bersama dengan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengar akan Engkau, dan biarlah juga melalui sekolah minggu ini terlebih lagi kami diberkati dan mendapatkan hal yang baru dari guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita memuji Tuhan. Siapkan hati kita, jangan lupa untuk melompat untuk Tuhan, oke? Check it out. Shalom adik-adik, saatnya kita mau bersuka-cita untuk Tuhan. Bangkit berdiri, sama-sama kita mau mengatakan, aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Katakan,
sudah saatnya kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Maria. Karena itu adik-adik, yuk kita siapkan hati kita melalui pujian ini yang berjudul Lingkupiku. Melalui pujian ini kita akan tahu betapa Tuhan baik, Dia dahsyat, Dia yang melindungi kita, bahkan Dia yang memberikan kemenangan bagi kita semua. Nah adik-adik, kita belajar pujian ini. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Wah, luar biasa sekali. Kalian tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Ya, semuanya lipat tangannya, kita mau berdoa. Ikuti Tante Maria berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini saya boleh memuji Tuhan. Saya juga mau mendengar firman Tuhan. Tuhan buka hati saya dan pikiran saya supaya hati Tuhan disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Ya, sekarang anak-anak bawa Alkitabnya, kita mau belajar firman Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar tentang Daud dan Goliat. Cerita ini tertulis di dalam 1 Samuel 17 ayat 25 sampai 54. Anak-anak baca ya seluruh perikop ini. Nah, Tante sekarang mau memberikan kepada kalian sebagian ceritanya ya. Nah, anak-anak sekalian, bangsa Israel sebetulnya waktu itu dipimpin oleh Allah sendiri. Tetapi bangsa Israel waktu itu minta seorang raja kepada Tuhan seperti bangsa-bangsa lain yang punya raja. Kemudian waktu itu bangsa Israel mendapatkan raja yang pertama yang bernama, siapa yang tahu? Betul, Raja Saul. Nah anak-anak sekalian, sepanjang kerajaan yang pemerintahan yang dipimpin oleh Raja Saul itu sering sekali terjadi peperangan
Anak-anak, musuh yang paling besar untuk bangsa Israel pada zaman Raja Saul adalah Filistin. Anak-anak, kemudian waktu itu bangsa Israel ditantang oleh bangsa Filistin. Bagaimana ceritanya? Mari kita akan mendengarkan atau menyaksikan video berikut ini ya. Daud melawan Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Nah, gimana anak-anak? Seru ya? Anak-anak tahu bukan bahwa Daud hanyalah seorang remaja, tetapi yang menantang itu seorang Goliat yang Alkitab katakan tingginya kurang lebih 3 meter. Kemudian anak-anak, Goliat ini seorang yang kuat, tetapi Daud kecil. Tetapi anak-anak lihat bukan bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Kenapa? Anak-anak, kita akan kupas ya. Kita akan lihat kenapa Daud seorang anak remaja bisa mengalahkan seorang Goliat yang badannya besar dan sudah berpengalaman. Sedangkan Daud seorang remaja yang bahkan untuk memakai baju perangnya pun dia tidak sanggup. Kenapa? Karena baju perangnya terlalu berat buat dia. Tetapi anak-anak sekalian, Daud sudah dipakai oleh Tuhan. Anak-anak lihat bukan bahwa Daud itu adalah seorang yang sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ya, karena Daud suka memuji Tuhan. Daud senang dekat dengan Tuhan.
sehingga dia tidak takut dengan tantangan apapun yang ada di depannya. Karena apa? Karena Daud memiliki Allah yang besar. Tadi dikatakan kalau Goliat datang dengan membawa pedang dan juga lembingnya, tetapi Daud datang di dalam nama Tuhan. Anak-anak sekalian, selain itu juga Daud seorang yang setia. Anak-anak tahu bukan kalau Daud adalah seorang gembala. Dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia setia untuk menggembalakannya. Dan juga ada tugas yang kedua, yaitu Daud suka mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya. Itu pun dia setia melakukannya. Anak-anak sekalian, Tuhan tidak melihat umur, tetapi Tuhan melihat kesetiaan dan kerelaan hatinya. Daud memiliki semuanya itu, sehingga Daud dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Bukan karena Daud seorang yang hebat, tetapi Daud memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Ya, dari mana dia memiliki iman yang benar? Seperti tadi Tante katakan, dia memiliki kesetiaan. Dia juga memiliki kerelaan hati. Anak-anak, sekarang Tante mau tanya, adakah anak-anak sekalian setia di dalam Tuhan? Bentuknya apa kesetiaan kalian kepada Tuhan? Ya, betul. Misalkan anak-anak kita sudah hampir 2 tahun ini bukan belajar dan juga berbakti secara online. Tetapi anak-anak sekalian, yang luar biasanya, anak-anak bisa terus setia sampai saat ini, tetap mengikuti kebaktian dengan setia, bukan? Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Dan juga anak-anak, siapa yang suka setiap kali hari Minggu kalian rela hati untuk berbakti kepada Tuhan, enggak disuruh-suruh sama mama atau sama kakak, tetapi anak-anak ada kerinduan, ada kerelaan hati untuk datang, untuk berbakti kepada Tuhan dengan pakaian yang rapi, dengan sikap yang manis, dan juga mengikuti seluruh instruksi yang disampaikan baik oleh pemimpin pujian, baik juga ketika mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekalian, Tante yakin kalau Daud seorang remaja yang dipakai oleh Tuhan, karena dia memiliki kesetiaan dan kerelaan hati, anak-anak pun akan bisa seperti Daud, menjadi seorang pemenang di dalam menghadapi segala pergumulan hidup kalian, di dalam pelajaran-pelajaran kalian, di dalam masa depan kalian. Tuhan pasti menolong. Amin. Siapa yang percaya angkat tangannya? Wah, puji Tuhan. Kita terus setia, kita terus berdoa sama Tuhan ya, untuk kita selalu mendengar, selalu dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi kita, yang bisa merintangi kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau belajar ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya gampang, jadi anak-anak kelas kecil juga harus belajar sebutin ya. Di dalam kitab Amsal 15 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Sekali lagi, Amsal 15 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Yuk, sekarang kita menutup kebaktian kita di dalam doa. Ya,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini saya sudah beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan saya seperti Daud yang tidak takut dengan tantangan yang besar. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang besar. Bukan karena saya hebat, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai saya. Ketika saya setia, ketika saya ada kerelaan, maka Tuhan akan membela saya dimanapun dan kapanpun dan apapun yang terjadi di dalam hidup saya. Terima kasih, Tuhan memberkati anak-anak semua, memberkati mama dan papa, memberkati adik-adik dan kakak-kakak saya, juga memberkati setiap guru-guru sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Mari anak-anak, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau angkat tangan, kita mau menerima berkat Tuhan ya anak-anak. Tuhan memberkati sekolah kalian, Tuhan memberkati orang tua kalian, dan masa depan anak-anak semua ditolong oleh Tuhan, diberikan masa depan yang terbaik. Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus. Biar kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati anak-anak semua.